bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-7 dengan judul Perilakunya yang Membingungkan. Agar tidak bingung, marilah kita telusuri kembali khotbahnya di atas gunung dan prinsip-prinsip kerajaan rohani yang Yesus bahas, yang harus dimiliki setiap warga kerajaannya. Prinsip-prinsip kerajaan rohaninya dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip-prinsip duniawi. Setelah mengumumkan prinsip-prinsip kerajaan rahmatnya di atas gunung, prinsip-prinsip tersebut harus diartikan secara rohani. Segera sesudah pengumumannya itu, Yesus dengan gencar melaksanakannya dalam pelayanannya kepada orang banyak. Ucapan-ucapan dan perilakunya bertentangan dengan kebiasaan orang banyak. Akibatnya, mereka tidak mengerti dan dengan sendirinya jadi bingung. Apabila kita peroleh arti rohani dari ucapan atau perilakunya dan terapkan dalam konteks kerajaan rahmat yang Yesus hendak dirikan dalam dunia yang ditaklukkan oleh setan, ucapan dan perilakunya menjadi jelas. Marilah kita bahas satu contoh dengan tuntas. Agar dapat mengerti suatu ucapan atau tingkah laku seseorang, kita harus ketahui konteks atau latar belakang ceritanya. Problema yang pertama yang kita hendak bahas adalah tuduhan bahwa Yesus mengabaikan orang tuanya. Dengan kata lain, ia telah melanggar hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Latar belakang problema dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 41 sampai dengan ayat 51. Sewaktu itu Yesus yang berusia 12 tahun bersama orang tuanya menghadiri pesta Paskah di Yerusalem. Di kalangan orang Yahudi, tahun yang ke-12 adalah batas masa kanak-kanak dan remaja. Pada akhir menggenapi tahun ini, pada upacara bar mitzvah, seorang pria Yahudi dinamai anak lelaki hukum atau son of the law, dan juga anak Allah atau son of God. Ia diberikan kesempatan istimewa untuk memperoleh pelajaran agama dan diharapkan ikut serta dalam merayakan pesta-pesta suci. Sesuai dengan kebiasaan ini, Yesus menghadiri pesta Paskah di Yerusalem. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Setelah orang tua menyadari bahwa ia tidak bersama mereka, mereka segera kembali ke Yerusalem dengan rasa sangat takut. Mengapa tidak? Mereka masih ingat bagaimana Raja Herodes membunuh bayi-bayi di Bethlehem dalam usahanya hendak membunuh bayi Yesus. Dan bagaimana mereka harus menyingkir ke Mesir agar luput dari malapetaka itu. Yang memerintah di Yerusalem saat ini justru anak Herodes yang jahat itu. Tidak heran bahwa setelah mereka menemukan Yesus di Ka'bah di Yerusalem,
dan ia dengan asyik bertukar pikiran dengan alim ulama, tercenganglah mereka itu. Maria, ibunya, menegur Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah atau pekerjaan Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan selagi mereka tidak mengerti ucapannya, ia menunjuk ke atas. Orang tua Yesus mulai menyadari bahwa ada batas yang memisahkan wilayah kekuasaan orang tua di dunia dan wilayah kekuasaan Allah Bapa di sorga. Batas pemisah atau boundary tak dapat dilewati begitu saja tanpa izin dari pemilik wilayah lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mendirikan pagar. Dalam bahasa Inggris, good fences make good neighbors. Demi perdamaian, masing-masing pemilik wilayah saling menghormati kedaulatan masing-masing. Didengar sepintas lalu, jawaban Yesus memberi kesan ia tidak bertanggung jawab dan tak peduli dengan kepedihan dan kegelisahan daripada orang tuanya.